Halo guys, jumpa lagi sama saya Hans Diruci. Kali ini kita ada di channel Sorotan Lensa. Dalam konten kali ini, saya akan mewawancarai seorang artis seniman luar biasa yang mampu menggabungkan seni kontemporer antara budaya Jawa dan juga dengan kesenian modern. Bintang tamu kita kali ini seorang foto model, terus Instagram endorsement ya. Terus beliau ini seorang cucuk lampah juga. Nah, ini dia sosoknya. Ayo simak aja ya kontennya. Mulai dari mana dulu ya? Kita ngerol aja ya, santai ya. Iya, oke, santai. 3, 2, 1, action. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Selamat apa ya? Selamat apa aja deh. Hai kawan-kawan semuanya, kembali lagi jumpa sama saya Hans Diruci. Kali ini saya di Sorotan Lensa ditemani seorang artis cantik cetar membahana. Udah ada dalam frame ini kali ini. Kita nggak tutupin dulu pakai karung ya kan? Iya, ini datang dari surga nih kayaknya nih ya. Iya, sudah. Waduh, surga apa ini? Surga cinta. Aduh, luar biasa. Iya. Ini kita belum sebutkan nama dulu biar pada penasaran kayak gitu. Ini ngomong-ngomong ada bidadari cantik dari Kayangan, luar biasa. Baru sampai apa baru gosong? Sampai tadi pagi Sampai tadi pagi. diolah dulu, Iya. jadi nasi digodok. Oh, udah. Setelah Jadi bubur. digodok, dikasih bubur Eko. Oh gitu. Setelah itu baru disanteni Jadinya apa kui? bubur ayam. Bubur ayam dijual 5.000-an. Iya. Oke, selamat datang Kak Tebi. Iya, selamat datang Mas Handono. Luar biasa. Ini ada sutra-sutra yang halus lembut. Ini buat terbang. Terbang ke angkasa. Ini bidadari ini ngomong-ngomong luar biasa sekali nih. Ini malam apa pagi sih? Nggak tahu nih, dalam ruangan jadi nggak ada siang malamnya ya? Kalau bidadari itu keluarnya dari tengah malam. Oh, tengah malam. Tengah malam tuh kalau masih jam 7 sampai jam 8 tuh ya kira-kira masih pagi. Pagi Kalau ya? sudah siang itu jam 12, malam jam 1 keluarnya. Oh gitu. Iya, ini ngomong-ngomong ada angin apa tiba-tiba terjun ke Pekalongan? Oh gitu. Kebetulan hari ini memang di Kota Pekalongan sudah saya atur schedule kerjanya. Memang khusus spesial di Kota Pekalongan ya. Untuk ada endorse, ada 2 endorse, satunya rumah kecantikan dari Kota Solo, yang satunya ada produk minuman lokal gitu. Buat dari beliau-beliau para sponsor dan khususnya buat seputar lensa. Oke, dari tim Sorotan Lensa Sorotan hari Lensa. ini kita khusus mewawancarai Kak Tebi Alas Roban. Janda 7 kali, penjaga alas roban, pawangnya pocong, kuntilanak, tuyul, gitu. Oh gitu. Itu apa itu? Jargon apa slogan atau apa itu? Itu tuh saya kebetulan ketemunya tuh secara nggak sengaja waktu itu ya. Saya awalnya tuh di kota Jerman. Jerman tuh Grangsing. Oh, Nah, Grangsing. itu awal mulanya saya di situ. Saya bingung ya, saya mau bikin ikon apa biar orang tuh biar lebih kenal gitu. Akhirnya saya kan awalnya memang berasal dari kota Solo, asli dari Swedia. Swedia itu Solo. Solo. Waktu itu saya pengen bikin apa ya, yang bikin terkenal di sini apa? Ternyata saya ketemu Alas Roban. Alas Roban sudah tidak asing lagi. Akhirnya saya gabungkan TB Alas Roban dan TB dari kota Solo itu saya sering membawa batik-batik karena asli dari kota Solo ya. Lah terus Alas Robannya memang terkenal angker. Jadi saya waktu untuk manggung-manggung itu TB Alas Roban.
Karena saya sudah janda, istilahnya buat ikonnya. Jadi saya janda alas roban, janda 7 kali, penjaga alas roban, pawangnya pocong, kuntilanak tuyul, gitu. Akhirnya jadi sampai sekarang. Oh gitu. Banyak yang suka sama slogan itu. Alhamdulillah sih banyak yang suka. Tergantung eventnya ya. Kadang-kadang kan yang selama ini saya lakukan tuh mereka kebanyakan dari hajatan manten, ulang tahun, terus apa namanya, mungkin ulang tahun, terus apa ulang tahun perkawinan juga, orang kitanan. Tapi ada satu yang luar biasa pengalaman saya seumur hidup di dunia kesenian seperti ini. Ternyata kebanyakan udah biasa kan, orang hajatan biasa, kitanan ada. Lah ini satu-satunya momen spesial orang bangun rumah. Oh, Itu kan nggak kayak apa ya, kalau molo. bahasa Jepangnya di tempat sana itu molo. Yeah. Kalau di sini bahasa rumah-rumah itu ngundang saya loh Luar untuk biasa. nyanyi loh, untuk menghibur mereka bapak-bapak yang lagi ngunggah ke molo itu. Saya beserta teman-teman saya. Itu satu kenangan yang luar biasa menurut saya, belum pernah terjadi. Kalau pesta pernikahan biasa, ulang tahun biasa seperti itu. Dan saya sebetulnya sih bukan dari asli sini ya. Aslinya memang dari kota Solo. Saya kira dari surga. Oh, Dari kayangan ya kan. Surga. Bidadari. Kalau bidadari ada 7, ini yang ke-8. surga neraka. Ya ini ya seperti itulah terbentuknya TB Alas Roban. Jadi TB Alas Roban itu karakternya kalau di dunia dangdut dia pakai baju yang seksi, tapi saya tidak meninggalkan batik. Kalau nggak batik ya sanggul. Yang penting ada batiknya, ada goyang hotnya, goyang alas roban pun juga ada ciri khasnya goyang alas roban seperti ini. Ini kalau pas lagi goyang alas roban mas, gini. Tapi kalau untuk cocok lampah ya kita biasa gini, seperti tari Jawa itu gini. Gitu. Bisa nari juga ya? Iya, dikit-dikit lah. Itu dulunya latihan apa gimana nari? Iya, ini kebetulan terus mengingat saya kembali ya di masa lalu. Terus terang nih Mas Han, saya itu dari keluarga yang ya dibilang ya memang susah dari kecil. Memang bapak saya seorang tukang beca gitu, dan ibu saya itu jualan pecel di pasar. Dan saya tuh hanya lulusan SD. Ya memang waktu itu tuh saya pengen sih lihat tetangga saya di Kadipiro, tepatnya itu kalau dari rumahnya Pak Jokowi 10 menit kita berbeda kelurahan, tetangga kelurahan. Terus waktu itu saya berpikir dari kecil, aduh sekolah itu waktu itu aja sangu ya. Itu 75 tuh paling top, yang paling sering 25 rupiah. Itu sangu ya waktu tahun SD. Berapa itu? Saya nggak tahu ya. SD-nya tuh deket sampai ibu tuh wes orang sah sangoni, engko nek pas istirahat sekolah pulang ke rumah maem di rumah. Dan kami itu keluarga, tapi saya sangat bangga dengan bapak ibu saya. Kenapa? Beliau berdua walaupun hanya bapak seorang tukang becak, ibu jualan pecel, saya bangga sekali. Saya belajar banyak untuk hidup sederhana dan apa adanya. Makanya itu saya pegang sampai sekarang. Tapi banyak orang sukses dari latar belakang keluarga sederhana loh sebenarnya. Ya. Karena ya kalau dipikir-pikir waktu itu ya karena pengen sekolah. Tapi karena keadaan dan ekonomi saya harus banting tulang akhirnya. Sampai ini hanya di khusus sorotan lensa loh. Ini saya jujur apa adanya. Sebetulnya saya lulus SMP, cuman saya bilangnya SD karena kenapa? Ijazahnya belum diambil sampai sekarang. Gitu. Dan saya datang waktu terakhir berapa tahun yang lalu, SMP-nya sudah nggak ada. Akhirnya saya kembali, ijazah saya S1 alias SD maksudnya. S doang. Nah itu. Tapi nggak ada masalah loh sebenarnya. Iya. Pendidikan itu nggak menentukan. Artinya tidak semata-mata orang sukses itu bergantung dari tingkat pendidikan. Bisa jadi pengalaman atau apa ya, perjalanan hidup yang akan menyekolahkan dia gitu. Nah ngomong-ngomong perjalanan hidup, pasti punya dong kisah-kisah di balik layar semua ini sampai kayak hari ini dipanggil kesana kemari. Lintasannya mana aja nih sementara ini? Ya tapi semuanya ini memang butuh proses. Saya tuh gini loh, saya memang dari keluarga miskin, keluarga orang nggak punya. Tapi saya tuh bersyukur sama Allah waktu itu
malaikat pertama waktu saya panggil untuk malaikat pertama ya. Karena dari keadaan orang nggak punya, waktu itu saya lulus SMP, ijazah belum diambil. Ada satu pekerjaan di rumah makan Jawa Timur, khususnya di Kota Madiun. Waktu itu membutuhkan karyawan satu. Sedangkan saya baru saja siang lulus, tetangga saya ada yang butuh di Jawa Timur. Akhirnya saya ikut. Waktu itu saya nangis sama ibu saya belum pernah pergi jauh-jauh. Akhirnya udah saya karena tekad pengen merubah nasib. Kalau lihat di rumah kayak gini, saya juga nggak tega. Akhirnya saya ke sana. Saya tahunya itu di sana jadi di restoran wisata jurusan Denpasar Bali sama jurusan Jogja Bali. Rumah makan waktu itu sampai sekarang masih ada. Rumah makan Penny Caruban waktu itu. Itu awal mulanya. Sampai sana waktu itu saya masih culun. Baru anak SD sih. Cuci piring satu rumah makan. Aduh, ternyata ini. Tapi saya orangnya tetap nggak malu dari kecil. Udah, yang penting pengalaman saya cuci piring di rumah makan seperti apa. Sampai jam 3 malam. Setelah selesai, itu dites selama seminggu. Setelah selama seminggu, bosnya tuh langsung melihat saya. Kamu kayaknya kok nggak pantas di sini. Akhirnya saya dipindahkan ke pramuniaga depan. Kalau misalkan ada orang datang tamu, ini Pak, makannya menunya apa? Mau minum apa? Nah itu, saya bertahan di situ sampai 1 tahun. Waktu itu secara nggak sengaja datang sekelompok. Beliau ini, saya nggak tahu itu siapa, melihat saya. Makanya apa Pak? Minumnya apa Pak? Oke. Ya, akhirnya dia melihat saya. Dari kaki, dari atas ingetin, kamu tidak pantas kerja di sini. Kenapa Pak? Kamu ikut saya aja. Tapi saya nggak tahu beliau itu siapa karena waktu itu belum ada SCTV, Indosiar dan lain sebagainya. Adanya TV pemerintah ya, TVRI ya, waktu itu gitu. Terus saya kaget tinggali uang 100.000. Habis itu beliau pergi. Orang yang di restoran tuh geger semuanya. Itu artis. Nah, saya nggak tahu artis siapa karena saya masih culun kan. Itu Bapak, alhamdulillah beliau ini masih ada. Saya terima kasih loh Abah, berkat Abah, Kak Tebi sampai sekarang. Itu berkat kesenian dari Abah. Terima kasih Abah Sakirun ya. Kalau untuk lebih artis legenda Jawa Timur, beliau ini Bapak Kirun waktu itu. Oh, ya, luar saya biasa. akhirnya Bapak Kirun ini merayu saya sampai 4 kali bersama krunya. Kalau syuting di Surabaya, ketoprak, ludruk. Kalau di Surabaya kan ada ludruk. Kamu ikut saya lagi. Saya ditinggal uang lagi ini buat bayar kos. Waktu itu saya nggak salah kosnya itu cuma 25.000. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, saya bilang ke orang tua, Bapak, saya panggilnya kalau saya mama ya, saya untuk lebih kerennya bahasa Jepang saya panggil Mbok. Saya kok di ini Mbok, Bapak Ibu, Mbok, saya kok ada Pak Kirun nemuin saya disuruh ikut ini. Lah, kamu gimana? Pokoknya saya sudah diwanti-wanti, hati-hati soalnya kan belum kenal. Nah, karena orang tua saya juga orangnya istilahnya orang zaman dulu ya. Akhirnya saya pulang lagi. Akhirnya saya mantapkan sampai terakhir kali kamu ikut saya sekolahkan. Akhirnya waktu itu saya ikut ke Pak Kirun. Tapi izin rumah makan juga baik-baik. Terus akhirnya di rumah Pak Kirun tuh sampai 3 tahun. Waktu itu masih nol culun. Sampai datang di sana, saya disekolahkan rias, salon. Waktu itu sampai dasar lah, sampai 3 bulan. Terima kasih ya Abah ya, sudah istilahnya Abah tuh malaikat buat Feby. Pokoknya seperti Bapak angkat, juga pokoknya luar biasa bagi saya. Tanpa Abah saya tidak bisa seperti ini. Akhirnya setelah 3 tahun, setiap ada syuting Indosiar dan lain sebagainya, mereka pada latihan ketoprak. Saya lihat, saya masih nol. Oh gini. Akhirnya ilmunya itu masuk ke ini. Oh caranya gerakan gini. Akhirnya pertama kali waktu itu di Tulungagung ketoprak Bapak Kirun, saya tampil untuk nari. Waktu itu masih salah. Tapi saya Pak Kirun selalu nggak apa-apa. Nggak awal mulanya. Duduk itu nervous karena pertama kali. Dilihat orang banyak itu merinding saya. Wah ternyata seperti ini. Wes gerakannya salah. Tapi itu ya pengalaman luar biasa. Setelah itu sampai 3 tahun, beliau setiap ada show di Jakarta, di mana saya selalu menata untuk bajunya, make up-nya, tapi ini yang ngurusin saya. Nah itu saya belajar dari itu sampai sekarang. Setiap ada acara saya nata bisa sendiri. Oh gini. Setelah itu ikut Abah dan bisa nari pelan-pelan.
Akhirnya lulus sekolahnya, sekolah salon tuh lulus walaupun nilainya tidak bagus, maaf ya Abah, nilai waktu itu nggak bagus lah Abah. Tapi beliau luar biasa. Setelah itu lulus, Abah saya panggilnya Abah. Soalnya beliau sekarang kan jadi ini ya, penceramah ya. Abah Sakir. Waktu itu Abah, terus saya pengen cari pengalaman. Pengalaman apa? Saya pengen ke Jakarta. Maksudnya salon itu loh. Akhirnya di salon di Jakarta. Di Jakarta ada salon membutuhkan saya untuk membantu. Waktu itu saya bilang memang saya ini sudah terbiasa ya, kalau saya di mana-mana di ini pengalamannya apa, saya belum pernah pengalaman. Intinya kamu mau kerja di sini, saya mau, saya ngepel mau, saya nyapu mau, cuci mau. Begitu mereka coba dipraktekkan ininya, langsung ibaratnya saya keluarkanlah ilmu-ilmunya seperti itu. Saya selalu seperti itu dimanapun. Kamu bisanya apa, saya belum bisa apa-apa, saya pengen bisa. Akhirnya waktu itu di situ jadi pertama kali nyapu, terus krim, ada stylistnya juga. Waktu itu ternyata yang punya itu salah satu anak buahnya Mbak Tutut ya waktu itu. Beliau mungkin sekarang saya nggak tahu sudah meninggal atau belum. Kalau bapak udah meninggal, Bapak Haji Suradi, Bea Cukainya di Kota Jakarta. Kalau ibunya Ibu Riris itu asistennya Ibu Tutut, Pak Harto ya. Saya nggak tahu. Itu di tepatnya di Cipinang Cepedak. Waktu itu saya di sana sampai 1, 2, 3 tahun. Akhirnya ada tamu klien, terus datang potong seperti biasa. Dan waktu itu saya kos di Jakarta tuh 75.000 waktu itu. Gajinya tahu nggak waktu itu di sana? 150.000 waktu itu. Tapi menurut saya udah banyak waktu itu 150.000. Bayar kos 75. Saya akhirnya ingat adik saya di Solo. Adik itu pokoknya kita berdua, saya sudah janji sama adik. Kita berdua di keluarga kita yang diandalkan. Kakak-kakak udah nggak mungkin karena lulusannya memang anak orang nggak punya ya. Ada yang jualan, ada yang pokoknya rata-rata jualan. Saya pengen kalau kamu yang berhasil, saya sama adik saya. Udah akhirnya lulus SMP, saya sekolahkan di Jakarta, sekolah terbuka, dengan gaji 150, tapi saya bisa ada istilahnya setelah kerja jam 5 saya dipanggil-panggil potong itu. Hasilnya bisa menyekolahkan adik. Setelah itu ada salah satu customer datang, Ibu Dewi namanya. Beliau itu ternyata bosnya Bang Oji Saputra. Waktu itu saya benar-benar di dalam kehidupan saya orang yang miskin, seorang anak tukang becak, saya dipertemukan dengan orang-orang di lingkungan artis. Dari Bapak Kirwan saya pindah ke Bang Oji Saputra. Kamu ikut saya aja, ikut saya, nanti biar dia jadi Oji. Saya juga terima kasih kepada Antok Salon sama Bu Haji Riris ya yang sudah menolong saya dulu di Jakarta. Akhirnya saya pindah ke Bang Oji Saputra di Godok. Kamu berani nggak ke Semarang? Selama itu, padahal jujur saya belum bisa potong krimbat, make up sudah, cuman waktu itu tantangan, kamu kalau berani ke Semarang saya ajarin. Akhirnya saya nekat aja. Akhirnya ketemu salah satu di kota Weleri, buka cabang di situ sebagai stylist. Saya deg-degan, di lain pihak saya pengalaman, ini seorang artis Oji Saputra Manis Jembatan Ancol. Terima kasih Bang Oji, banyak ilmunya buat Kak TB. Waktu itu beliau juga luar biasa. Dia itu yang ngajarin Ibu Dewi itu. Terus setelah itu sampai 3 tahun bla udah pinter. Akhirnya saya mulai mencicil satu persatu. Setiap gajian saya kos di Gringsing. Setiap gajian saya kumpulin satu, beli sisir satu, beli ini satu. Akhirnya lama-lama terkumpul. Akhirnya saya keluar dari salonnya Bang Oji. Soalnya sering dipanggil para prias untuk nyanyi, untuk narinya tuh ya dari Bapak Kirun tadi itu, ilmunya seni. Dari semua senior saya di Jawa Timur, khususnya di Depot Seni Kirun. Terima kasih kakak-kakak semuanya, juga Bapak Kirun. Ilmu keseniannya saya dapat walaupun saya belum sempurna untuk gerakannya. Setelah itu
keluar dari Bang Ozi, saya di Gringsing, kos, akhirnya komplit, dipanggil nyanyi, buka salon sendiri. Khususnya dengan Mas Doni, kalau sudah ada rias mantan selalu saya ajak untuk foto sama syutingnya, terus seperti itu. Terus habis itu saya ini lagi, ada suatu momen juga, ada salah seorang ini juga membantu sangat saya luar biasa. Beliau ini yang mengangkat saya di Kondal pertama kali. Terima kasih Pak Debirin Pranoto Coro, lewat beliau. Terima kasih Pak De. Dan Rias Ropiko tentunya terima kasih udah mengangkat Kak Tebi. Waktu itu saya kan waktu cucuk lampahnya dikasih cucuk lampah di Kota Kendal, masih pakai sanggulan seperti Mas Rinowo. Terus waktu itu Pak De bilang, tapi harus pakai ciri khas. Apa ya, saya cari ciri khas apa. Cucuk lampah itu kebanyakan Sri Kandi, Garut Kaca. Akhirnya saya timbul satu. Seperti ini, yang ini. Garut Kaca ini, Sri Kandi. Untuk di awal temu mantainya. Setelah itu, akhirnya saya punya ciri khas gimana. Saya lihat beberapa cucuk lampah di Kota Kendal tuh sama seperti saya. Cuman beliau ini sudah di atas saya juga sih, yang lebih senior. Terus akhirnya saya bikin ciri khas. Kalau jadi seperti ini wayang, mesti identik dengan gamelan. Terus saya ingin bikin ciri khas apa ya, supaya wayang kesenian tradisional itu bisa terangkat. Akhirnya saya punya ide. Waktu itu beberapa perias. Terima kasih ya Pak De, sekali lagi udah membantu Kak TB. Saya dipungut dari, ya saya sebetulnya sudah rias mantan juga, dipungut lewat Pak Debirin ini. Saya jadi booming di Kota Kendal. Khususnya saya langsung bikin ciri khas wayang seperti ini, tapi nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut sela-sela periasnya belum selesai itu loh, rias belum selesai. Waktu kosong saya isi apa ya? Saya isi nyanyi aja. Akhirnya duet dengan Pak De juga. Akhirnya terbentuklah TB Alas Roban, wayang milenial, wayang dangdut satu-satunya di Kota Kendal sampai ini. Terima kasih Pak De yang sudah membumingkan saya, terutama juga Bunda Rias Rofiko Ngemo, juga Bunda Prias-Prias bos-bosku semuanya yang telah membantu Kak TB sehingga jadi terkenal di Kendal, dan satu-satunya yang paling heboh di Kota Kendal. Melihat beliau para muanya Kendal, saya diangkat lewat mungkin YouTube ya. Akhirnya terkenalah TB Alas Roban. Kemarin katanya syuting. Oh ya, ini ada satu juga luar biasa sekali. Kebetulan saya juga diundang beliau ini. Saya juga terima kasih dengan Papi Handoko ya, yang punya rumah tani di Bandar. Nah, Papi Handoko ini sering mengundang saya, mungkin untuk lip sync, terus kadang untuk nyanyilah untuk pembukaan acara-acara seperti itu. Terus waktu itu sudah berapa kali selalu diundang, termasuk juga ada Kak Dea, Kak Selfie, yang beliau ini kadang-kadang suka ngisi acara di sana. Tapi Papi, saya terima kasih Papi Han, selalu TB itu dinomor satukan untuk di awal acara. Seperti itu, untuk menghibur warga Bandar tentunya, juga acara terutama untuk petani ya, warga Bandar. Setelah itu waktu kemarin terakhir di Grebek Suro itu saya dipanggil lagi, Tep kamu ngisi acara, kamu nari, tapi jangan yang lenggok-lenggok karena temanya memang Grebek Suro ya. Jadi saya nari pakem aja. Pakem waktu itu lip sync latih. Saya nggak sengaja waktu datang ke sana kok acaranya di situ ada orang syuting, termasuk teman panjangan sutradara hebat Mas Teguh Santoso, Rumah Semut Cinema, luar biasa temannya Mas Handono.
waktu itu nggak tahu, kita nggak ada untuk syuting, nggak ada. Dan nggak sengaja para pengisi acara beliau-beliau ini juga udah luar biasa. Ada penari sufi juga, ada penari-penari, ada, pokoknya saya banyak belajar dari beliau-beliau. Setelah giliran saya keluar, nggak tahu itu di krunya film pada keluar. lihat saya, akhirnya mereka tertantang kok, kayak kalau nggak salah sih diambil ya, sedikit kayaknya diambil. Kemarin sempat curhatan sama Mas Teguh juga, sutradara hebat dari kota Pekalongan. Terus waktu itu, setelah itu kan break syuting. Gimana ya ini, daripada orangnya kan sepi semua. Akhirnya salah satu papi atau siapa nyanyi karaoke dong, ben rame. Saya identiknya dengan gulung-gulung. Pokoknya di Kendal itu udah tahu siapa tuh Kak Tebi Alas Roban Cucuk Lampah. Paling heboh itu bukan saya, semuanya juga udah luar biasa. Cuman saya memang punya ciri khas, yang edan sedikit, maksudnya yang penting pakemnya udah dapet, edannya juga udah dapet. Biar saya punya ciri khas yang lain gitu. Entah naik meja, entah naik pagar gitu. Akhirnya mereka pada mengunggah itu, pada suka. Ya alhamdulillah sih. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengundang Kak Tebi di acara pernikahan. Walaupun apa juga kitanan. Terima kasih semuanya. Secara nggak sengaja saya disuruh nyanyi di situ, krunya, artisnya semua itu kumpul jadi satu, joget bareng. Udah lihat ya sih. Akhirnya disawer. Mas Teguhnya bilang, Mas Teguh juga teman Mas Doni, teman saya, bilang membutuhkan peran figuran kalau nggak salah gitu. Saya masuk nggak? Kayaknya sih. Coba nanti minta nomor WA-nya sama minta ininya apa namanya Facebooknya. Sudah saya kirimi Tebi Alas Roban. Setelah itu beberapa hari yang lalu itu saya habis sholat tahajud. Memang saya sudah terbiasa kalau malam itu bangun jam 3 sholat tahajud. Saya selalu curhat sama Allah. Saya biar untuk hidup lebih baik lagi lah seperti itu. Semua saya curhatkan apapun itu. Habis sholat tahajud ada telepon atau WA masuk. Kak, besok ikut syuting ya? Oh lah, saya pengen jadi apa? Punya baju kuntilanak sama Noni Belanda enggak? Oh ya ada. Oke, dibawa aja. Itu akhirnya terjadilah itu, jadi setan. Judulnya apa kalau nggak salah? Judulnya Mayat Hidup. Iya, Mayat Hidup. Sutradaranya Bapak Teguh Santoso. Di sana juga banyak artis-artis yang luar biasa. Mas Atoy Herlambang, bintang sinetron Indonesia, aktor film, juga ada Mbak Rima Karima, juga ada Mbak Kirana dari Kota Bogor, dan semuanya tuh sangat hebat menurut saya. Saya banyak sekali dapat ilmu tentang acting. Itu kan cerita-cerita pengalaman yang keren-keren. Nah, cerita di sisi yang berlawanan, pasti kan dari keberhasilan itu gak mungkin dong semuanya mulus. Iya benar. Pasti ada sesuatu yang terbilang menyakitkan, atau mungkin pengalaman yang paling berharga. Kita nggak bilang pengalaman buruk ya, tapi pengalaman yang mendewasakan kita, yang menjadikan kita tuh semakin tegar, semakin berani membuktikan kepada dunia bahwa kita punya talenta. Bisa nggak diceritain? Ya, bisa. Kalau ada lebih dari satu, ceritakan aja. Artinya biar teman-teman yang nonton itu dapat inspirasi. Oh ternyata ibaratnya orang yang dicaci atau yang dimaki itu bukan justru malah jatuh, tapi justru malah jadi cambuk untuk lebih semangat. Gimana ceritanya yang sekiranya sangat pernah berkesan menyakitkan atau gimana itu di hati? Ada sih beberapa yang menurut saya tuh ya, ini kalau saya pribadi sih gini, kalau misalkan ada penghinaan dan lain sebagainya itu cambuk buat saya. Semakin saya dihina, saya harus lebih tegar, intinya seperti itu. Itu buat cambuk saya, suatu saat saya harus bisa membuktikan seperti itu. Ada, ini salah satu contohnya, ada beberapa, ini yang satu, kalau mungkin bilang seperti ini ya, mungkin gender ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, itu kalau bilang banci tuh, saya tuh untungnya saya tipe orang yang kalau direndahkan orang, saya kalau mereka misalkan seneng,
saya juga nggak apa-apa, ikhlas. Jadi saya nggak ada dendam dan lain sebagainya gitu. Terus misalkan kalau ada seseorang yang pokoknya terlalu dalam lah, itu ya saya hanya ya saya terima kasih, mungkin panjenengan lebih terhormatlah dibanding saya gitu. Kayak memang saya orangnya seperti ini, memang saya banyak kekurangan seperti ini, tapi ya saya tidak dendam orangnya. Ya hanya mungkin saya harus membuktikanlah suatu saat saya tidak seperti itu. Soalnya maaf ya, untuk cibiran sebagai seorang waria atau transgender atau panci, rata-rata mereka tuh ya udah di pinggir jalan, mangkal dan lain sebagainya. Maaf saya tidak mendiskriminasikan teman-teman saya ya di sana, semuanya baik semuanya. Tapi saya pengen suatu saat kaum seperti saya ini tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Itu seperti itu. Kalau misalkan contoh mereka bisa menari, ya dunia nari, mereka bisa masak, ya mungkin bikin catering dan lain sebagainya, bisa jahit, mungkin jadi desainer gitu ya, seperti itu. Terus ini ada satu lagi itu justru dari keluarga. Ya. Ini yang terberat ini. Ini terberat. Saya soalnya itu udah dari kecil sampai ini, terutama kalau bapak saya, maaf, bapak saya juga suka, walaupun seorang tukang beca, kalau di bulan puasa seingat saya bapak itu kadang sering ceramah di masjid, sering jadi imam di masjid, almarhum bapak. Tapi beliau ini saya sangat luar biasa, bapak sama ibu tuh, anak-anak pengen jadi apa itu terserah kalian. Jadi intinya itu tidak kamu harus gini, enggak. Saya sukanya dari bapak ibu gitu, netral. Itu justru dari kakak-kakak saya pribadi, kakak di atas saya, ya maaf ya kakak, terutama Mas Kuat sama Mas Wahyudi ya, sama mungkin kakak cewek juga, kakak saya yang saya hormati. Mungkin miskomunikasi aja, salah informasi. Mungkin Kak Tebi bukan seperti itu. Mungkin setiap lihat orang seperti itu disamakan saya waktu itu. Aduh, aku sedih sekali. Ini dari saya kecil sampai kemarin terakhir 5 tahun yang lalu. Saya kayak gitu. Tapi saya terima kasih sih. Ya ini termasuk diskriminasi juga dari saudara kandung. Tapi saya mau marah, ini kakak saya kandung, kakak saya. Saya hanya bisanya terima kasih, saya dikasih saran. Pokoknya terima kasih dan terima kasih. Saya jangan sampai kata-kata saya itu menyakitkan mereka. Cuman ada satu momen di waktu itu di keluarga dikumpulkan arisan. Ibu masih hidup. Waktu itu semuanya kumpul. Kamu harus gini. Kamu tuh seorang maaf ya, kamu cowok gini. Kamu harus gini. Akhirnya saya jiwanya seperti ini dari kecil. Kenapa sih kakak dari dulu kok saya digitu-gitukan terus, tapi saya diam. Mungkin ada satu momen meledak-ledak berapa puluh tahun dari kecil sampai ini, akhirnya saya ledakan di keluarga. Bapak, ibu, kak, semuanya, mas-mas, mbak-mbak. Aku tuh seorang transgender atau seorang waria. Kalau memang hati saya tuh seorang cewek, kalau memang tidak terima saya seperti ini, saya akan pergi dari rumah. Lupakan saya, mungkin saya nanti di Sanganparan atau di tempat saya tinggal masih banyak yang menerima saya. Saya pun juga sudah sempat konsultasi dengan kayak kiai di masjid seperti itu. Beliau aja yang di tempat-tempat lain merangkul saya. Ya udah, ikuti kata hati dulu gitu. Akhirnya saya nangis di situ. Udah, saya nggak usah dianggap adik, saya nggak usah saudara. Saya kabur dari rumah. Padahal dari Gringsing ke Solo itu, waktu itu baru sampai acara keluarganya, sampai setengah jam di rumah. Saya nangis langsung, HP saya matikan, saya langsung pamitan keluarga semua, saya salamin. Sudah, saya jangan dianggap anak, jangan dianggap saudara. Saya sampai ke Gringsing. Ya saya nangis di jalan, HP saya matikan. Saya nangis sampai di Gringsing 4 jam 5 jam, saya tidur. Akhirnya saya buka HP tengah malam. Banyak banget WA.
ibu marah-marah, mbok Hmm. marah-marah. Kayak anaknya aku, apapun tapi kayak apa itu anaknya aku. Hmm. Saya memang sama ibu itu dari kecil sudah seperti sahabat, Hmm. udah teman, udah ya anak. Ibu itu cocok dengan saya. Sampai beliau meninggal almarhumah Al-Fatihah, ibu itu saya temani juga kemarin juga sempat. Pokoknya terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, pokoknya Al-Fatihah Bapak Ibu di surga. Saya Amin. doakan. Ya. Akhirnya sampai di Gringsing dibuka, kakak semuanya minta maaf. Hmm. Akhirnya 1 bulan lagi datang ke sini, saya dirangkul satu keluarga. Kamu tetap adikku, kamu tetap. Itu saya, hati saya yang bertahun-tahun gedek itu akhirnya meledak, akhirnya lulus juga mereka semua. Yang penting saya tidak mengganggu keluarga, tidak istilahnya tidak merugikan keluarga. Alhamdulillah berkat di sini juga hasil-hasil dari saya nyanyi, dari saya cucuk lampah, saya kumpulkan, saya bikin saham di rumah. Ini ada uang sekian juta. Kakak-kakak ponakan yang mau pinjam monggo. Pemikiran saya daripada mereka pinjam di bank, pinjam di koperasi, pasti ada bunga, belum survei lagi. Ya akhirnya ada yang pinjam 1 juta, ada yang 500, ada yang buat jualan, ada yang buat bayar anak sekolah. Sampai detik ini, kalau ada yang butuh, ini bilang aja. Kan salah satu adik saya yang saya percaya, sekian juta. Pokoknya uang ini jangan, masih utuh lah. Nggak usah dibungani, nggak usah diapain. Yang penting kalau pinjam 500 aja. Saya memang bilang kalau setiap 500, kasih 5.000 aja apa buat pengganti saya transfer link gitu loh, admin ya seperti itu. Akhirnya mereka mensupport saya dan alhamdulillah terakhir saya juga nangis bahagia, mereka juga nangis. Ternyata Kak Tepi sudah main film, walaupun hanya bintang tamu ya Pak Teguh ya, tapi saya terima kasih sekali memberi efek di semua lingkungan saya, termasuk di wilayah Kendal, para seniman, para perias-perias yang termasuk Pak D semuanya kayaknya tahu, wah tapi bukan orang Kendal aja bisa menjadi artis film gitu. Walaupun hanya bintang tamu sih, sebetulnya jadi setan itu hanya bintang tamu, untuk peran utamanya sudah ada. Tapi saya terima kasih dengan Rumah Semut Sinema ya. Iya. Sudah memberi kesempatan untuk kita merasakan pengalaman itu. Dan saya luar biasa sekali, artis-artisnya itu saya bangga, mereka itu sangat rangkul. Ramah ya. Ramah. Saya terima kasih, sukses selalu buat Rumah Semut. Terutama tuh yang artis yang gede itu Mbak Rima itu ya. Mbak Rima merangkul saya. Luar biasa. Ternyata Mbak Rima itu sering ke tempatnya Pak Kiron. Waktu itu saya datang ke sana foto bareng, dikirimkan ke Pak Kiron. Ini aku lagi sama Tebi. Oh, nanti kayaknya bulan depan sih Mbak Rima mau ke tempatnya Pak Kiron ya, kayaknya buat bintang tamu di acara kedokteran. Insya Allah nanti bulan depan Kak Tebi juga ke tempat Abah ya Bah ya. Saya permaafkan Kak Tebi ya Bah, udah lama nggak ke sana, silaturahmi. Oke, mantap sekali, luar biasa. Yang justru anehnya itu orang-orang besar, orang sukses itu rata-rata pasti mengalami cerita pahit di keluarganya dulu ya. Dan itu nggak semua orang kuat loh untuk menghadapi situasi kayak gitu. Sekarang gini loh Mas, saya di sini sendirian. Apapun yang terjadi dalam hidup saya punya punya moto, pokoknya dari pesan Bapak Ibu, orang yang sederhana, saya harus sederhana. Tampil sederhana apa adanya, jujur apa adanya, itu lebih enak. Saya lebih suka kalau orang jujur, pahit sekalian kita masih bisa memaafkan. Gitu. Itu yang saya buat pegang selama ini. Terus yang keduanya, pokoknya untuk di luar sana ya, mungkin untuk seperti kaum seperti saya, transgender dan lain sebagainya, maaf, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, janganlah menyerah. Ini hidup ini sebetulnya sih kita diberi cobaan ya. Yang kaya dia bisa bertahan, bisakah jadi seorang yang kaya? Seorang yang miskin pun bisakah bisa berperan sebagai orang yang miskin? Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, soalnya orang berbeda-beda pendapatnya. Kalau saya pribadi, walaupun misalkan kita, memang pendidikan itu penting sekali. Kalau bisa memang pendidikan sih, sekolah yang tinggi. Tetapi kalau memang tidak ada biaya dan lain sebagainya, berusahalah, satu berdoa, berusaha, bekerja,
wujudkan impian kamu, pokoknya semangat, pasti suatu saat Allah itu akan mewujudkan impian kita masing-masing. Seperti itu kalau saya. Saya memandang apa yang dilakukan IKTB ini sebuah sajian artistik ya, sebuah kesenian. Dan memang saat ini jarang orang-orang kesenian itu para pelaku seni itu yang masih mau ngangkat budaya lokal, kultur, walaupun hanya sekedar icon atau brand atau sebuah simbol-simbol, tapi menurut saya mengangkat sebuah simbol tentang budaya Jawa itu salah satu bentuk usaha untuk nguri-nguri ya, atau menjaga eksistensinya. Nah, saya memandang itu sebuah keindahan. Artinya untuk membawakan sebuah peran semacam ini, satu butuh nyali, dua butuh skill dan keahlian, yang ketiga sebuah tampilan pasti harus diikuti dengan keilmuan dong. Jangan istilahnya udah pakai baju begini tapi nggak bisa nari kan, norak kan. Nah, inilah yang saya salut dari KTB itu bisa membawakan luar dalam. Artinya memerankan sebagai Sri Kandi ya kan. Sri Kandi itu harus strong, harus kuat gitu, terus tetap harus gemulai juga, dan itu sulit loh, tingkat kesenian yang tidak semua orang mampu. Apalagi untuk mohon maaf ya, secara genetika fisik itu kan laki-laki membawakan peran wanita, menjiwai sedemikian rupa sampai bisa orang itu nggak bisa ngebedain gitu kan, sampai benar-benar kehanyut ke bawah. Itu luar biasa. Pasti ada trik-trik khusus nih secara psikologis, secara mental, pembawaan itu ada nih. Gimana caranya ngebawain sebuah seni yang itu tergolong cukup sulit sebenarnya? Ada triknya? Oke. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada para seniman mungkin di wilayah Pekalongan semuanya. Kalau KTB pribadi ini berusaha membawa kesenian, saya padu-padukan. Jadi antara yang pakem saya ambil sedikit, terus saya tambahin dengan yang modern seperti India, dangdut, terus kadang ada popnya, ada jazznya, seperti itu. Saya berpikiran dikolaborasikan gitu. Tapi kalau untuk tampil pas waktu nari pakem ya tetap pakem sih. Itu seperti itu. Tapi saya masih belajar, sampai detik ini pun saya juga masih belajar. Untuk gimana tadi triknya? Ya, ada rahasia atau teknik apa gitu yang dipakai. Sekarang gini, kalau misalkan contoh ini KTB diundang di salah satu event dia perkawinan. KTB nanti tampilnya untuk nyanyi. Saya harus ini dulu. Oh nyanyi ya, nyanyi saya harus beda lagi kostum. Harus pakai gaun yang anggun. Ciri khas saya tuh anggun, tapi begitu sudah di atas panggung edan. Soalnya saya udah terkenal heboh gitu, jadi harus heboh. Soalnya setiap ada panggung di mana-mana, mesti kalau ada KTB mesti heboh, dan sawer terutama. Terima kasih bos-bos sawer semuanya. Itu artinya kan mereka mengapresiasi karya kita kan? Iya, alhamdulillah sih. Dan ini juga ada beberapa, ini dibilang fan, saya juga nggak tahu fan, dibilang fanatik dengan saya juga nggak tahu, khususnya di wilayah area Kaliwungu sama Brangsong. Mereka sudah identik, mesti ada KTB, mesti heboh, undang KTB aja gitu. Berarti jadwal rapat tuh dari situ? Iya, alhamdulillah ini sudah ada beberapa semenjak ikut syuting film ya. Terima kasih loh, Mayat Hidup loh sudah memberi saya kesempatan juga untuk tampil lebih naik lagi. Tapi memang seseorang itu bukan keinginan yang menjadikan dia naik kelas, tapi kesempatan dan juga selain peluang, kelayakan. Jadi kita famous, kita populer, kita naik daun istilahnya ya. Naik daun itu kan bukan kita yang menginginkan, tapi memang kita sudah layak berada di situ. Ibaratnya kita pengen tidur di hotel ya, kita harus mampu bayar uang penginapannya kan. Kalau kita nggak punya saldo untuk bayar uang penginapannya nggak akan mampu. Jadi bukan saya lagi muji KTB, tapi KTB sampai hari ini itu karena memang KTB layak ada di sini, gitu kan? Kalau saya pribadi, kalau misalkan dikatakan layak, saya terima kasih sekali. Tapi memang kita harus butuh perjuangan juga ya. Waktu terutama
Nah, itu tuh. Ini donor waktunya, nyumbang waktu. Membagi waktu itu loh. Iya, selama ini investasi waktu ya kan. Pastinya di awal-awal main itu, mohon maaf ya, Iya. bayaran itu merupakan hal yang jauh. Di awal main pasti nggak ada bayaran dong, awal-awal Oh iya, pengorbanan dulu. pasti. Semua artis-artis yang mohon maaf, yang artis senior-senior di sana pun pasti punya cerita yang sangat lebih tragis dari saya. Mungkin seperti Mbak Soimah itu ya. Mbak Soimah Itu luar juga biasa. luar biasa. Jualan ikan asin ya? Iya. Luar biasa. Iya. Itu aja sudah top, dan itu juga saya juga ngefans dengan beliau. Kadang-kadang saya tertularnya dikit edannya itu juga dari Mbak Soimah juga. Iya, inspiratif. Katanya kan dia pernah bilang kalau nek ora edan ya ora payu. Terus seperti itu. Terus ngedan ora apa-apa. Yang penting kita masih di jalur yang benar ya, edannya ya, dalam gerakan-gerakan yang benar gitu. Nggak apa-apa, itu kesenian ya. Apalagi di zaman milenial seperti ini. Dan saya tuh juga punya trik ya. Kenapa sih Kak Tebi sampai detik ini tuh masih bisa eksis dibanding-banding, ya maaf, bukan, yang lain juga hebat semuanya. Senior-senior saya juga hebat. Cuman saya punya trik satu kenapa saya masih bisa berdiri. Saya lihat pasaran dulu. Ini yang lagi rame apa. Oh, di Cucuk Lampah, saya masukin di Cucuk Lampah. Ini nanti rame di Rias Manten, saya masuk ke Rias Manten. Nah, ini cerdas membaca peluang ini. Itu jiwa bisnisnya muncul itu. Ini yang ngajarin siapa itu? Ini ya, karena kembali lagi saya seorang anak dari tukang becak dari kecil dididik untuk mandiri dan tidak merepotkan orang tua. Saya gini, kalau misalkan nggak punya uang ataupun punya uang, saya selalu senyum. Dan jangan bilang ke keluarga kalau kita lagi sedih. Di depan keluarga harus senyum bahagia. Mereka jangan sampai tahu kita dalam keadaan sedih. Kayaknya karakter pembisnisnya ini ketularan dari Ozi Saputra ini. Skillnya ya kan. Ya alhamdulillah sih selama ini memang saya tidak pernah untuk merepotkan keluarga. Dari yang pertama datang seorang aja di ini kok sampai bisa beli dekor, beli ini, rias manten. Karena saya waktu itu juga ada cambuk, ada salah seorang beliau menghina saya juga waktu itu. Saya pinjem baju pengantin waktu itu, saya belum bisa apa-apa, ya sudah bisa rias, tapi kan belum punya baju. Aja nyewa iki mahal. Nah, itu sebagai cambuk buat diri saya. Waktu itu saya mau pinjem baju buat rias, tapi enggak, jangan ini baju yang mahal. Akhirnya saya dengan perlahan, Ibu terima kasih Bu, saya minta maaf. Dengan kata-kata yang itu untuk cambuk diri saya, suatu saat saya harus punya baju pengantin. Alhamdulillah, akhirnya saya punya dekor 5 berasal pokoknya dari nyanyi semuanya saya kumpulkan. Akhirnya saya punya dekor, terus ya punya rias manten sendiri, punya prasmanan sendiri. Tapi itu dengan tentunya pelan-pelan memang. Dari hasil nyanyi beli ini, ada orang yang lelang saya beli gitu juga. Ada yang salah satu Bukaji dari Pekalongan, beliau ini pengusaha batik, waktu itu lagi bangkrut juga punya prasmanan, saya beli prasmanannya. Alhamdulillah berkat Bu Haji ini, saya lupa namanya, orang Pekalongan juga. Terima kasih, itu juga modal buat saya waktu itu rias manten. Pintar baca peluang. Dan sekarang anehnya, ya kan? Sekitar 1 tahun yang lalu saya diundang di acara pernikahan, nari sama nyanyi di situ, ada beliau yang menghina saya waktu itu. Maaf ya, saya tidak sebutkan namanya saat ini. Soalnya ini nanti pro dan kontra. Akhirnya beliau melihat saya kasih salam yang waktu itu udah bertemu berapa tahun yang lalu, saya salam, gimana Bu, kabarnya Bu Kaji, saya salam gini. Beliau menunduk, malu dengan saya sekarang. Maaf ya Bu ya, nggak saya sebutkan ya. Tapi beliau itu, tapi ternyata yang saya hina dulu itu beda jauh dengan sekarang. Itulah cambuk dalam diri saya pribadi. Makanya kalau untuk orang-orang di luar sana, terutama yang orang seperti saya ataupun orang yang miskin, kalau kalian dihina, itu buat cambuk kalian, apapun kalian, impian kalian wujudkan untuk membuktikan ke orang itu. Cuman itu aja sih. Itu dalam banget itu sebenarnya artinya. Saya itu kemarin sempat, tapi untungnya jiwa saya bukan jiwa pendendam. Saya jiwanya hanya, oh iya ini untuk cambuk diri saya. Memang saya nggak punya, buat apa?
Kalau saya orang kaya, oh, Pak belikan ini, Pak belikan mobil, belikan motor. Tapi karena kembali lagi saya anak seorang tukang becak dan ibu jualan pecel, jadi saya harus kerja keras, nangis sendiri, ketawa sendiri, pokoknya jangan sampai merepotkan orang. Jadi membalas cacian dengan karya nyata dan prestasi ya. Iya. Kenapa orang nggak berpikir kayak gitu? Jadi kadang ada orang yang Ada yang dicaci langsung ngebales kayak gitu kan jahat ya. sama jahat. Wah, Kalau yang satu panas, satunya panas, kita nanti jadinya nggak karuan. Kalau yang satu panas, satunya dingin, nanti akan pelan-pelan hilang sendiri. tapi itu bijak banget dan tidak semua orang bisa melakukan itu loh. Iya. Soalnya hati saya seorang perempuan, 80%. Satu orangnya gampang terasa. Kalau misalkan orang tidak suka dengan saya sudah terasa. Iya. Tapi namanya fenotip atau perilaku karakteristik itu kita tidak bisa minta loh. Iya. Sebelum lahir kita nggak bisa minta sama Tuhan. Tuhan, aku kasih fenotip 80% maskulin atau 80% feminim, itu kita nggak bisa minta kan? Apapun itu kan ini anugerah kita dikasih dari sana. Iya, jujur ya, ini kalau misalkan saya boleh memilih ya, misalkan saya terlahir kembali, Tebi lahir kembali, Tebi itu pengennya kalau misalkan jadi cewek ya cewek aja, jadi cowok cowok aja. Tapi saya kembali lagi, saya bersyukur sama Allah, sama kedua orang tua saya pun lahir seperti ini, saya juga bangga. Di balik kekurangan saya, ternyata saya bisa berguna buat orang lain, khususnya masyarakat yang suka dengan saya, yang selalu ngundang saya. Terima kasih sekali. Dan alhamdulillah mereka sekarang gitu nggak ada istilah, maaf ya kalau bilang kewajibannya, nggak ada. Semenjak berapa tahun ini saya nggak ada yang bilang seperti itu, dan paling bilangnya ya kakak gitu aja. Berarti udah benar-benar masuk jadi seniman ya sekarang ya. Soalnya di selain itu, kenapa dengan saya bisa bikin masyarakat tuh bahwa seorang waria ataupun seorang transgender ataupun seorang yang komunitas seperti ini, janganlah dipandang sebelah mata. Mereka juga manusia. Kita sama-sama manusia. Kalau di prinsip kebetulan saya juga ini salah satu aktif aktif di bidang sosial, khususnya di Kota Kendal. Saya menjadi petugas lapangan untuk HIV Kendal. Wih, luar Jadi biasa. kantornya ini namanya FKPB. Terima kasih Pak Hasan. Ini kepala atau yang punya FKPB, Forum Komunikasi Peduli Batang. Jadi suatu wadah yang menolong mereka kaum komunitas waria, transgender atau MSM atau istilahnya apa ya, handbody ya, kalau tahu handbody nggak? Di Kota Pekalongan handbody tanda kutip LSL tahu? Laki suka laki. Lah itu kita menaungi di bidang itu, mengajak mereka untuk tes kesehatan HIV. Jadi mereka bisa melakukan seperti itu biar aman dan mengurangi khususnya untuk virus HIV di Kota Kendal, karena saya bekerja di Kota Kendal. Terima kasih untuk Ketua Lapangan, KL, juga Kepala di FKPB semuanya. Ini juga bisa sampai Pekalongan. Kita kebetulan di Pekalongan, Pemalang, Kendal, Batang, mencakupnya area Pantura. sampai Jepara. Ya, sampai Jepara. Saya terima kasih. Gini loh, saya tertariknya di dunia sosial ini kenapa? Ada motonya. Di dalam hidup kita, kalau misalkan kita punya mobil banyak, rumah banyak, buat apa? Kalau tidak bisa berguna buat orang lain. Nah, di suatu wadah ini, kita membawa orang, khususnya di komunitas, membawa tes kesehatan ke puskesmas. Kebetulan kita bekerja sama dengan puskesmas se-area Kendal, juga Dinkes, Dinas Kesehatan Kendal, menolong mereka biar mengurangi penyebaran HIV. Itu gratis dari program pemerintah. Seperti itu. Saya bangganya di situ juga. Mungkin nanti di sisa hidup saya ataupun mungkin saya bisa setelah meninggal itu kan yang dibawa kita tuh apa? Bukan harta, bukan rumah, bukan apa. Tapi hidup kita bisa berguna untuk orang lain, menolong orang lain. Seperti itu. Ya, sebelum kita tutup obrolan ini, aku pengen tanya dong. Ya. Harapan terus juga pesan untuk teman-teman masyarakat
awam, terus untuk rekan-rekan satu komunitas, ya apalah pesan moral. Ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin di komunitas ya, ini untuk teman-teman komunitas, semangatlah kalian, apapun itu bidang kalian, kalian semuanya hebat. Yang penting kalian berdoa, berusaha, bekerja, wujudkan impian kalian. Jangan patah semangat, pokoknya wujudkan. Terutama untuk biar keluarga kalian tuh tahu, oh ternyata keluargaku seperti ini, bisa seperti ini. Itu, kalian hebat. Terus untuk masyarakat yang umum, terutama yang orang-orang yang miskin ya terhadap saya, seperti saya lah gitu. Dengan kemiskinan kita jangan menyerah. Karena dengan kemiskinan itu kita punya cambuk untuk bisa maju. Apapun itu cita-cita Anda, wujudkan. Karena miskin bisa dirubah. Dan sebetulnya takdir itu yang merubah diri kita sendiri. Kita mau seperti apa? Kita mau jadi orang miskin ya bisa. Kita jadi orang kaya, kita harus bekerja seperti itu. Dan apapun pekerjaan itu menurut saya bagus. Yang penting kalian suka. Ditekuni ya. Iya, ditekuni. Nggak ada kesuksesan tanpa ketekunan. Iya. Kalaupun misalnya kegagalan pertama nggak apa-apa. Kegagalan lagi nggak apa-apa. Karena awal keberhasilan itu memang dari kegagalan. Itu membuat pengalaman seperti itu. Jadi dipelajari, oh kemarin gagal di sini, besok jangan diulangi yang salah gitu. Tapi jarang orang yang mau bertahan dengan beberapa kali kegagalan sampai menemukan formula untuk suksesnya, itu jarang. Banyak orang yang mudah menyerah gitu ya. Iya. Ya itu kembali ke pribadinya masing-masing sih. Iya. Seperti itu. Tapi memang kalau tidak didasari dengan cambuk yang keras, terus tidak didasari dengan mental baja, banyak orang yang baru jalan di bidang tertentu, dapat cacian, dapat cercaan, langsung melehoy gitu ya. Iya, banyak sekali. Dan tentunya ini ya, mungkin kalian yang di luar sana pasti punya impian, dream ya. Setiap orang tuh punya impian loh. Betul. Aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini. Dan impian itu akan terwujud apabila kita memang bekerja keras, wujudkan impian, pegang impian itu, jangan sampai lepas. Pasti terwujud. Seperti itu. Konsisten. Iya. Dan tentunya kita semakin ketinggi, misalkan tinggi-tinggi lagi, satu, harus rendah hati. Selalu senyum dengan semua orang. Nggak punya uang, senyum. Karena dengan kesenyuman itu mungkin awal juga buat rezeki buat kita. Tidak boleh membeda-bedakan orang, ya kan? Tidak boleh diskriminatif. Karena bisa jadi siapa yang didiskriminasi sama kita ternyata besok lebih sukses dari kita gitu kan? Iya benar. Dan kalau bagi saya sih antara miskin dan kaya itu semuanya sama. Itu hanya status aja. Maksudnya kaya ya orang, miskin juga orang, sama aja kok. Kaya itu juga pikirannya banyak loh. Mikir pajak, mobil, cicilan, ini listrik dan lain sebagainya membantu. Yang miskin juga banyak, ada bayar buat apa, beli nasi buat apa, sama sebetulnya. Sama-sama tanya besok mau makan apa gitu ya. Kalau orang kaya tanya besok makan apa ya, bingung. Orang miskin besok makan apa, sama aja pertanyaannya kan. Sama. Cuman kita tuh bisa nggak sih kita tuh kan seperti Kang Sandiwara sih. Ini yang masuk ini. Kamu jadi orang miskin, kamu bisa nggak berperan jadi orang miskin? Iya. Kamu bisa jadikan orang kaya, banyak harta, kamu bisa nggak peran jadi orang kaya? Ya itu benar seperti Kang Sandiwara. Dan setiap peran itu kan ada tanggung jawabnya ya. Iya. Yang miskin bagaimana bertanggung jawab dengan keadaannya agar tetap bisa menjadi pekerja yang baik, pelayan yang baik. Dalam artian pelayan kayak saya nih, pelayan masyarakat untuk menghadirkan sajian-sajian yang berkualitas gitu kan, yang mengedukasi juga tentunya, nggak sekedar asal tampilan, asal mohon maaf ya joget-joget nggak jelas itu. Jadi harus ada intinya. Nah itu tanggung jawab. Nah setiap orang di level apapun pasti kan punya tanggung jawab. Benar sekali. Apalagi orang yang punya banyak harta, dia punya tanggung jawab juga. Sekarang gini, punya dekorasi 5, berarti ibarat kata karyawan 5 set kan, berarti mereka harus dibantu nafkahnya dong. Emang bukan kita yang ngasih nafkah, tapi seenggaknya kita memikirkan gimana caranya mereka tetap dapat penghasilan. Kita nggak mungkin bisa tidur nyenyak kalau mereka belum kerja. Benar sekali.
Dan itu moto bagi saya juga sih. Setiap saya ada rias pengantin ataupun yang melibatkan beberapa orang, misalkan maaf, mereka itu juga saya anggap bukan bawahan. Kita sama. Saya pribadi, ini contoh ya, kalau lagi rias, saya butuh tukang dekorasi, saya butuh tukang fotografi, syuting, asisten rias, terus yang tata sound itu juga. Mereka itu partner saya. Kalau moto saya itu seperti ini. Setiap ada acara pengantin, bongkar, misalkan yang hajat belum bayar, saya ibaratnya saya tutupi semua. Ayo datang kumpul ke sini, saya bayar. Kalau enggak saya datangi rumah satu persatu. Rumahnya di mana saya datangi, Mas ini bayaranmu, ini bayaranmu. Karena saya berpikir gini, mereka tukang sound itu kan ibaratnya ngabdi dengan saya, cari uang. Saya sampai memikirkan seperti ini. Mereka juga punya anak istri. Mereka pergi bantu Kak Tebi untuk rias, tukang sound, tukang tata, buat beli susu anaknya. Saya sampai berpikir seperti itu loh. Benar. Soalnya kalau kita menghargai orang lain, pasti mereka akan menghargai kita. Dan acara yang saya lakukan berhasil tuh buat mereka berkat mereka juga. Makanya saya nomor satu kan setiap harus selesai bongkar saya lunasin semua. Biarpun saya berhadapan dengan yang hajat aja walaupun belum bayar. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa biarlah saya sendiri gitu. Saya seperti itu. Ya itu triknya. Soalnya maaf ya, ini ada beberapa perias ya. Saya juga tidak, ini saya dengar 1, 2, 3 si A, si B, si C. Kadang-kadang bayarnya sampai lama. Kadang-kadang ada sih, ini juga kejadian teman saya ini ada di sini, Mas Don ini sampai 8 bulan belum dibayar. Setahun ya Mas, setahun belum dibayar sama periasnya. Uangnya udah habis, yang aja sudah bayar lunas. Saya nggak mau seperti itu, karena itu menutupi rezeki kita. Gitu. Untungnya saya kalau nyanyi dapat saweran kadang-kadang bisa buat nambahin. Gitu. Terima kasih bosku yang sudah pada nyawer ya. Tapi emang rezeki itu nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, nggak ada rezeki juga. Ya. Gini kok, kalau prinsip saya mengeluarkan uang buat kita membantu orang ataupun bayar tidak akan hilang kok. Nanti akan tergantikan. Apalagi itu khususnya untuk fakir miskin kayak anak yatim yang ini terserah kita pribadi masing-masing ya. Sebetulnya tidak boleh diucapkan sih. Kalau saya pribadi sih, nanti dikiranya riak lah gitu, pamer seperti itu. Pokoknya kalau kita dapat rezeki sekian kita sisihkan, kasihkan anak yatim, orang-orang ini, kadang orang di jalan yang orang tua atau pengemis dan sebagainya, itu tidak akan hilang, akan kembali lebih dari itu. Saya sudah membuktikannya sendiri. Iya, apalagi nggak tahu ini dari mana masih ada. Apalagi untuk orang-orang yang bekerja untuk kita ya, karyawan kita lebih-lebih. Iya. Soalnya gini loh Mas, ketemu juga kalau gitu. kita sudah selesaikan itu, mereka pernah pada bilang, aku ikut si A itu sampai sekarang dibayar, aku ikut bayarnya lama. Soalnya saya nggak mau seperti itu. Soalnya kalau kita butuh tenaga lagi, ada job event lagi, ayo ikut saya diberi, siap lah kayak gitu. Soalnya kita menghargai mereka. Mereka ya bagi saya juga bos saya juga. Saya acara ini nggak berhasil pun juga tanpa mereka, maksudnya sama mereka pun acara saya berhasil. Nah, jadi keberhasilan itu bukan murni usaha kita, tapi itu keberhasilan itu sebuah kerjasama, kerja tim. Jadi keberhasilan bersama gitu kan. Nggak ada keberhasilan yang individual, itu nggak ada. Dan ini luar biasanya sekali, ini yang saya alami baru kemarin ya. Saya kaget loh. Setelah ikut syuting itu ada beberapa job masuk. Kak Tebi sekarang tarifnya berapa? Apakah saya harus kasih 0 lagi? Tapi yang sudah terbiasa dengan Kak Tebi sih ya harga seperti biasa aja. Memang saya khusus untuk diundang bintang tamu memang saya harus pasang tarif. Tapi kalau untuk acara-acara yang biasa pakai saya ya ikuti aja. Gitu. Soalnya kan memang dia pada tanya tarifnya berapa, soalnya sekarang sudah main film. Ya pokoknya tak bikin nyaman aja. Yang penting mereka nyaman. Ya paling nama-namanya nama dikit aja. Buat pengganti bensin. Iya. Nambahnya angka depannya, jangan belakangnya ya. Kalau belakangnya ngeri ya. Gitu. Iya. Luar biasa sekali pemirsa. Nggak kerasa waktu udah berjalan cukup lama. Saya juga terima kasih loh. Sorotan Lensa sukses selalu. Udah apa ya? Sharing-sharing ya. Sharing.
Tapi Greget. suatu saat saya juga akan mengkorek-korek profilnya Mas Handono loh. Suatu Iya, saat iya, iya, kita iya, next iya. time. Oke, boleh deh, boleh. Dan Kak Tebi ini kemarin baru bikin YouTube. Saya yang bantu bikin YouTube-nya. Terima kasih loh sorotan lensa. Luar biasa. Ini pun sorotan lensa ini memang apa ya, program baru dari Info Kota. Sementara masih nginduk di akun Info Kota. Nanti kedepannya akan kita split, akan kita tampilkan di akun tersendiri. Karena memang semakin kesini ternyata permintaan untuk podcast itu semakin banyak. Jadi biar nggak tumpang tindih sama news, nanti akan saya buatkan akun sendiri kayak gitu. Dan ini juga untuk mereka-mereka yang khususnya pecinta saya ya. Terima kasih semuanya loh. Soalnya pada banyak sekali yang tanya, Kak Tebi kok nggak punya YouTube, dan karena saya bukan nggak mau bikin YouTube karena Kak Tebi itu gaptek. Saya lulusannya S1 alias S SD. doang. Gitu. Maafkan Oke. ya. Tapi ini sudah bikin. Luar biasa Kak Tebi. Sebenarnya pengen ngulik-ngulik banyak lagi, tapi berhubung kita terbatas durasi juga, ya kan. Sama apa ya? Ya biar teman-teman itu yang nonton nggak terlalu panjang kehabisan kuota juga. Benar-benar. Iya, nanti kalau pengen lebih detail lagi kontak-kontak aja di kolom komentar. Nanti kita kasih link akun ya. Biar kalau mau tanya-tanya langsung aja ke akun Instagram sama Facebook ya. Ada. Jadi kalau kita ulas di sini semua nanti nggak ada interaksi. Nanti sampai subuh nanti. Iya, sampai subuh nggak selesai-selesai karena obrolannya asik banget, nggak ada matinya dan memang inspiratif, terus sangat menggugah, juga memotivasi. Karena pada dasarnya saya juga sama seperti Kak Tebi juga berawal dari keluarga yang ala kadarnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa berkarya seperti hari ini juga berkat dukungan dari teman-teman, dari artis-artis juga. Karena kalau tanpa ada dukungan dari semua pihak, kita juga nggak akan bisa eksis seperti hari ini. Dan sebuah kata penutup dari Kak Tebi dulu mungkin. Tapi ini loh, menurut saya pribadi ya, Mas Handono ini menurut saya luar biasa loh. Beliau ini sudah top menurut saya. Saya terima kasih sekali kemarin dipertemukan loh ya di acara syuting itu ya. Ini menambah juga pengalaman saya. Terima kasih sekali. Penutupnya apa ini? Iya. Pokoknya kata mutiara aja dulu gimana? Kata mutiara. Mutiaranya bukannya kita kalau mandi di bukan ya. Kata-kata mutiranya gini. Kalau kita punya sesuatu impian, apapun impian itu, pegang erat-erat, jangan dilepas. Karena kalau kamu ingin mewujudkan, wujudkanlah. Pasti akan terwujud semua impian Anda. Tergantung masing-masing ya. Luar biasa. Kalau dari Mas Handono? Dari saya, dari banyak guru dan master yang saya ikuti selama ini, saya pertama terima kasih dulu. Beliau-beliau pasti berpesan, kalau kamu ingin jadi seseorang, kejarlah konsisten. Konsisten, dan konsisten. Karena tanpa konsistensi, cita-citamu hanyalah angan belaka. Namun, saat kamu menjalani konsistensi, lalui rasa sakitmu, lalui rasa nyerinya, tidak akan lama kok. Itu pasti berlalu. Ketika kamu sudah naik kelas, kamu akan enjoy. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi saya juga. Sama-sama. Oke. Kak Tebi, terima kasih sudah bersedia nemeni saya ngopi di sini di Pekalongan. Semoga jalinan komunikasi kita tidak hanya di sini aja ya. Harus berlanjut. Persahabatan, bersaudaraan. Saling sharing ya. Berbagi karya, berbagi motivasi, terus juga saran buat teman-teman yang lainnya. Pokoknya Kak Tebi is the best. Tapi saya masih belajar loh, sampai detik ini saya masih belajar. Gurunya ada di sini. Sama-sama, kita sama-sama terima belajar. Terima kasih loh sorotan lensa. Oke, terima kasih netizen sekalian. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan subscribe juga, follow juga akunnya Kak Tebi. Nanti di kolom komentar saya kasih. Udah dulu ya, ngantuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih udah nonton.